Kami di pesantren 6 tahun belajar semua ilmu seperti itu. Ada dari kungfu, kumayang jati, al-hikmah, perana sakti, ada. Saya jawab aja, akhi, tidak ada satupun itu yang benar. Semuanya itu adalah kekuatan syaitan, kekuatan jin. Orang berkata, bukankah yang kita baca ayat Al-Quran, jin lebih sangat senang kalau ayat Al-Quran kita baca untuk mendapatkan suatu ilmu. Sekarang, apa yang antum baca? Ada ilmu yang bernama kumayang jati. Saat kami berada di Himayatul Islam, di antaranya seperti Al-Hikmah, kumayang jati. Dan ayat yang dibacakan, ayat di antaranya yang dibacakan, dibuat lupa oleh Allah. Syukurlah dibuat lupa. Ayat dibacakan, murni ayat Al-Quran. Tapi begitu ayat itu dibaca, tidak mempan, ditonjok tidak nyampe, sampai berjalan di atas pedang. Kita juga bingung, kenapa demikian? Nah, sekarang jawabannya. Ketika kita bicara tauhid, ketika kita belajar tauhid, terjawab semua. Mungkin kalau Anda bicara tauhid kepada antum terlalu panjang, langsung aja. Sekarang, apa ayat yang bapak-bapak baca untuk ilmu kehebatan? Biar kebal, nasrun minallahi wa fathun qarib. Di timur dirubah, nasarun minallah. Sekarang saya tanya, ayat ini pertama kali turun ke siapa? Jawabnya Rasulullah SAW. Ayat ini pertama kali dihafal oleh siapa? Jawabnya para sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang pertanyaannya, kalau saja sekiranya Rasulullah yang paling tahu dan para sahabat dengan ayat ini, kenapa Rasulullah tidak kebal senjata? Kenapa para sahabat mati terbunuh? Padahal mereka yang lebih faham ayat itu, turun di masa mereka, tafsirnya mereka lebih tahu, ada Rasulullah yang menafsirkannya. Tapi kenapa mereka terbunuh? Dan tidak ada pula para sahabat punya ilmu kebal. Dan tidak ada Rasulullah SAW mengirim para sahabatnya kemudian dibacok tidak mempan. Mereka beralasan ketika Da'thur, jawabannya tidak. Da'thur ketika mau membunuh Rasulullah SAW, siapa yang bisa menolongmu hari ini wahai Muhammad? Rasulullah SAW berkata, Allah bergetar tangan Da'thur karena kekuasaan Allah memberikan hidayah kepadanya, bukan karena ilmu. Enggak ada, semuanya setan. Dan setan lebih suka kalau kita melakukan suatu perbuatan yang salah, perbuatan jin yang kemudian dibungkus dengan ayat Al-Quran. Enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya. Setan semuanya. Saya tambahkan, kekuatan manusia ditakdirkan oleh Allah hanya kekuatan fisik. Kamu kekuatan pukul, Mike Tyson 500 kilo, setengah ton, geser. Kalau ada orang yang bisa sampai 2 ton tergeser, tanyakan, kamu telah mendapatkan kekuatan melebihi daripada kekuatan manusia asli. Dari mana? Makhluk hanya ada 4: jin, malaikat, manusia, binatang atau hewan. Kamu dapat dari mana? Binatang? Nggak ada binatang membantu kamu. Malaikat? Mungkinkah malaikat bertugas untuk bebala? Nggak ada. Nggak ada malaikat yang ditugaskan untuk nonjok-nonjok sansak, ngangkat halter. Nggak ada. Jadi siapa yang bantu kamu? Tinggal satu tersisa, setan. Jin pasti. Jin yang membantumu. Makanya nggak ada yang ilmu kebal, nggak ada yang punya ilmu kebal. Yang ada ketika kita bacok, jin yang menghalangi, jin yang menghalangi. Jadi nggak sampai jin semuanya. Dalam peperangan Uhud ini menunjukkan bahwasanya apa para jamaah sekalian, kita tahu bahwasanya dalam peperangan Uhud ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dilukai oleh orang-orang musyrikin. Sampai gigi beliau apa? Patah para jamaah yang dimuliakan Allah. Wajah beliau berlumuran darah, padahal beliau adalah seorang Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula 70 sahabat beliau syahid dalam peperangan ini. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran penting bahwasanya tidak ada yang namanya dalam Islam ilmu kebal. Ilmu apa? Ilmu kebal. Ya. Ya, ini ilmu kebal ini diajarin juga di sebagian pondok pesantren. Ya. Kalau ada orang-orang yang mengklaim punya ilmu kebal, ya, silakan Anda katakan kepada mereka, perlihatkan kepada saya ilmu kebal Anda. Saya bacakan, saya ruqyah Anda dengan ayat-ayat Allah. Bacakan ayat kursi, maka niscaya kesaktian yang dimiliki saat itu akan hilang. Karena semua itu bersumber dari syaitan. Ya. Entah dia pakai jimat,
Dan jimat ini hukumnya apa? Syirik. Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirik. Ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia bersekutu dengan jin. Biasanya yang namanya bersekutu dengan jin, perlu kita perhatikan, tidak ada yang namanya bersekutu dengan jin dengan sesuatu yang gratis. Nggak ada. Pasti dia minta ya, kadang diperintah kita untuk menyembelih ya ayam yang berwarna hitam, matanya hitam, ya, kakinya hitam, lidahnya hitam, telurnya putih jamaah. Ya, telurnya putih. Ya, kalau telurnya hitam ini artinya telur gosong, kan seperti itu. Ya, ini biasanya diantara tumbal yang biasanya diminta kalau kita bersekutu dengan jin. Ya, dan yang lebih repot lagi para jamaah sekalian, ini sebagian orang-orang kita di Indonesia kaum muslimin yang jauh dari ilmu agama, mereka mengkait-kaitkan antara ilmu kebal itu dengan standarisasi dari kewalian. Ya, semakin orang itu sakti dia punya ilmu kebal, maka dia pasti adalah wali Allah. Tidak tentu, tidak mesti yang demikian adalah wali Allah. Wali Allah timbangannya apa? Iman, dan dalilnya apa? Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa kekhawatiran pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat lanjutannya Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Beliau berkata, fa kullu man kana taqiyan kana lillahi waliya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali Allah. Mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, walau tidak memiliki kesaktian, maka dia adalah wali Allah. Beda. Aduh.